Super tax 300% untuk industri. Penasaran? Simak terus, no skip video ini. Oke, sekarang kita lihat Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 2019, Pasal 29C, ayat yang pertama. Ya, kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi ini adalah salah satu dasar hukum adanya super tax deduction sebesar hingga 300%. Ya, syaratnya adalah yang pertama ya tentu industri tersebut harus melakukan penelitian dan pengembangan atau riset di perusahaan atau di industri mereka. Nah, pasal 29C ayat yang keduanya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sampaikan itu merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Ya, ini syaratnya ternyata harus dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah dua ayat pasal 29C yang merupakan dasar hukum atau landasan hukum adanya super tax deduction atau pengurangan pajak hingga 300%. Oke, lanjut. Ya. 300% ini maksimal, ya. Ini maksimal, dan bagaimana cara bisa mendapatkan untuk hingga 300% tersebut? Nah, di sini ada. Yang pertama, ya, wajib pajak dalam negeri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan itu 100% dapatnya. Jadi kalau misalkan wajib pajak dalam negeri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sudah otomatis dapat 100%, ya. Tambahannya, jika menghasilkan IPR paten atau PVT didaftarkan di dalam negeri itu dapat 50%. Jika menghasilkan IPR paten atau PVT didaftarkan di dalam negeri dan di luar negeri, ya, dapat tambahan lagi sebanyak 25%. Jika ada tambahan yaitu mencapai tahap komersialisasi, ada tambahan lagi sebesar 100%. Ya, jika menghasilkan IPR paten atau PVT bekerja sama dengan litbang pemerintah dan atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, ada tambahannya lagi 25%. Jadi 100 ditambah 50 tambah 25 tambah 100 tambah 25. Totalnya adalah 300%. Luar biasa. Ya, jadi ini adalah insentif lah ya dari pemerintah kepada industri untuk meningkatkan. Yang pertama adalah penyerapan dana riset untuk penelitian dan pengembangan, dan juga meningkatkan daya saing nasional bangsa Indonesia terhadap intellectual properties right atau IPR ya. IPR itu intellectual properties right. Jadi hak kekayaan intelektualnya supaya lebih meningkat lagi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan super tax deduction ya? Ini ada flowchart yang saya sampaikan, yang saya berikan ya, bagaimana flowchart pemberian fasilitas super tax super deduction penelitian dan pengembangan. Jadi permohonannya itu adalah melalui OSS, tapi sementara ini ya hingga detik video ini saya upload itu OSS-nya belum sempurna. Jadi masih ada proses pemrograman untuk bisa kita melakukan permohonan melalui OSS ini. Ya, tapi ini saya sampaikan saja terlebih dahulu bahwa yang pertama permohonan wajib pajaknya itu melalui OSS. Ya. Kemudian setelah kita melakukan permohonan nanti ada assessment. Ya, ada assessment dari Kemenristek apakah proposal yang kita submit melalui OSS ini nanti sesuai atau misalkan diterima atau dan lain sebagainya, itu asesmennya ada di Kemenristek.
ya. Kemudian kalau misalkan disetujui, itu lanjut ke penelitian pengembangan harus dilakukan oleh industri tersebut, dan wajib pajaknya atau industri tersebut harus lapor biaya setiap tahun. Ya, jika tidak disetujui ya sudah selesai, kan? Nah, kalau misalkan menghasilkan IPR atau komersialisasi, ya, itu berarti lanjut ke pengajuan pemanfaatan. Artinya, wah ini sudah menghasilkan hak paten dan lain sebagainya, apalagi sampai komersialisasi, berarti kita bisa mengajukan pemanfaatan via OSS. Ini artinya mengklaim gitu, wah ini kita sudah melakukan komersialisasi, kita sudah mendaftarkan paten dan lain sebagainya, dan kita bisa mendapatkan pengurangan pajak. Ya, berapa pengurangan pajaknya ya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Sudah sampai tahap mana dan sudah sampai kemana arah dari proses penelitian dan pengembangan yang kita lakukan. Tapi jika tidak menghasilkan IPR, tidak ada komersialisasi, ya otomatis nanti ditolak, ya. Nah, setelah pengajuan itu ada asesmen lagi. Ada asesmen lagi dari Kemenristek, ya, apakah itu nanti disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui berarti tidak ada, ya. Tapi kalau disetujui ya nanti fasilitas dimanfaatkan, dan wajib pajak lapor pemanfaatan fasilitas ke kantor pelayanan pajak. Simple. Ya. Jadi daftarnya melalui OSS dan syaratnya harus ada penelitian pengembangan di Indonesia. Nah, itu saja gambaran umum bagaimana proses pelaksanaan, dasar-dasar hukum, kemudian tata cara, ya, dan syarat apa saja yang bisa supaya bisa mendapatkan kita pengurangan pajak sebanyak 300%, ya. Ini sebuah gambaran umum, jadi nanti kemungkinan akan ada video-video berikutnya yang menyusul untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi apa yang ada dalam peraturan pemerintah tentang super tax deduction ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.